마태복음 4장 19절에서 22절까지 말씀. Mari lihat Matius pasal 4 ayat 19 sampai 22. Kita bisa melihat di sini apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan? Dia memerintahkan, datang dan ikutlah aku. Mari lihat ayat 19 sampai 22. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Hari ini adalah pelatihan penginjilan, pelajaran keempat. Mari kita mereview lagi pelajaran sebelumnya. Pelajaran pertama tentang Tuhan memanggil kita sekarang. Bagaimana dengan pelajaran kedua? Ya, pelajaran kedua tentang hanya ada sedikit pekerja. Bagaimana dengan pelajaran ketiga? Pelajaran ketiga tentang dasar kita dan tujuan Tuhan. Bagi penginjil, pelatihan seperti ini diperlukan. Saudara hanya membaca buku pelatihan penginjilan ini dan kemudian mengabaikannya. Tidak seperti itu. Karena saudara harus perlu terus-menerus merenungkan dan membangun murid. Pelajaran hari ini tentang seorang sarjana dunia yang terkenal, namanya Robert Coleman. Dia seorang teolog. Dia adalah orang Amerika. Pelajaran kita hari ini dari bukunya. Konten dari bukunya adalah tentang Yesus yang melatih para murid. Bukunya itu disusun dalam 7 hal. Menyusunnya dalam 7 hal. Fokus utamanya adalah fokus Yesus pada sedikit orang. Dan Yesus tinggal bersama mereka. Dan juga Yesus mengajar jalan salib kepada mereka. Yesus juga mendemonstrasikan kepada mereka. Dia mengajarkan ketaatan kepada mereka. Juga Yesus mendelegasikan mereka dan mengutus mereka pergi atas namanya. Dan terakhir, Yesus menjanjikan impartasi, "Aku akan bersama denganmu dan bersama tiap orang yang dengan engkau." Itu adalah apa yang Yesus katakan ketika dia mengutus para murid ke ladang. Jika Yesus melatih para murid seperti ini, maka kita juga memerlukan pelatihan yang seperti ini. Karena Yesus memerlukan murid yang tidak akan pernah bimbang atau goyang. Itu sebabnya dia mengajar dan memberikan arah selama 3 tahun kepada mereka. Ini yang Yesus katakan. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Ini adalah misi terbesar.
Ini adalah amanat agung bagi kita. 하나님이 하신 말씀. After his resurrection, as he sent out his disciples, Setelah kebangkitannya, dia mengutus para murid, dan inilah yang dikatakannya Matius 28 ayat 16 sampai 20. Di sini kita dapat melihat kata kamu. training for 3 years with 가서 Kamu adalah menunjuk kepada mereka, kepada para murid yang telah menerima pelatihan selama 3 tahun dan kemudian pergi all nations. menjadikan segala bangsa murid. He is asking his Secara sederhana dapat dikatakan ia meminta kepada para murid untuk memuridkan yang lain in the name of the Father and of the Son dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 가르쳐 and also teaching them to obey. dan juga mengajar mereka untuk taat kepada apa yang kuperintahkan kepadamu. So this is the last or the greatest command of Jesus Christ. 자, 여러분 그냥 Ini adalah amanat agung Yesus Kristus. 주절이 뭐냐면 너희는 제자 삼으라. So if you look at the original text or the English version, Jika saudara melihat dalam teks asli atau dalam versi bahasa Inggris, subjek dari kalimat ini adalah murid. 가서 제자 삼으라. yeah, the focus lies in this. You must make Fokusnya adalah memuridkan. disciples of all nations. Kamu harus menjadikan segala bangsa murid. You must go. Karena itu ia memberi perintah, kamu harus pergi. Kamu harus pergi ke ladang. Kamu harus pergi ke seluruh dunia. You do. You must make disciples. Saat kamu pergi, apa yang kamu lakukan? Kamu harus memuridkan mereka. 성경으로 세례를 주라. 이것도 좋은 And because the subject was disciples, and Dan karena subjeknya adalah murid dan hal yang harus dilakukan adalah membaptis mereka yang dimuridkan. so you have to go, and then you have to baptize. So, kamu harus pergi dan membaptis, memuridkan mereka, And also you teach dan juga mengajar kepada mereka part of the making disciples. perintah yang telah diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Ini artinya memuridkan. 예수님께서 Dengan kata lain, ini adalah reproduksi. 12명 하고요. 70인 자 그리고 또 제자들 Jesus, he taught, he trained the 12 apostles. Yesus mengajar, dia melatih 12 murid, kemudian 70 pekerja, dan juga murid yang lainnya. So all the things Jesus actually taught, Segala sesuatu Yesus ajarkan dan meminta para murid untuk mengajarkan kepada murid yang lainnya. that's why Jesus, he really trained these. Itu sebabnya Yesus sungguh mengajar para rasul, 17 pekerja, dan murid lainnya selama 3 tahun. And also you, when you go out, you have to do the same. Dan juga ketika kamu pergi, kamu harus melakukan hal yang sama yang kulakukan kepadamu. So honestly speaking, Jesus focused on the 12 disciples. Jadi jujur dikatakan fokus Yesus adalah pada 12 murid. Also there were 3 disciples, Di antara 12 murid juga ada 3 murid yang menjadi fokus Yesus. James, Petrus, John, Yakobus, dan Yohanes. and also one disciple among them. Dan juga 1 orang dari ketiga murid itu, yaitu Petrus. 소수의 Like this, Jesus always he focused on the few. Seperti ini Yesus selalu fokus kepada yang sedikit di antara yang minoritas atau yang minoritas. 2 verse 2, this is what Paul said. 디모데가 Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 ini yang Paulus katakan. 바라갑니까? Ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Apa yang dikatakannya? 내게 들은 바를 충성된 사람이 So he said that the things you have Dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. will be able to teach also people. Mereka yang dapat mengajar dan orang-orang yang berkualifikasi. So when we say we must focus on the few, then some people have Ketika kita katakan fokus kepada sedikit, mungkin ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang hal ini. do I have to drink
Mereka hanya memahami dan cari, oh berarti kita hanya perlu bawa sedikit orang dengan kita saja. what Jesus meant. 한 사람만큼은 전도해. Bukan itu maksud Yesus. That means that we must evangelize only one person. Itu tidak berarti kita hanya menginjil satu orang saja. 소수를 먼저 변화시켜. In order to transform the majority, then you Untuk mentransformasi yang mayoritas, kita harus mengubah yang minoritas terlebih dahulu. that's why we have to reach out all the Itu sebabnya kita harus menjangkau semua bangsa, tapi 제자를 찾아 세워라. while we are doing this in order to transform all the people. Tapi saat kita melakukan hal ini untuk mentransformasi orang, kita harus membangun murid terlebih dahulu. 알아들이. 오야 뭐한 명. So you must understand this very well. Don't misunderstand. Jadi saudara harus memahami ini dengan baik dan jangan salah memahaminya. Oh, kita hanya perlu menginjil satu orang saja atau satu murid saja. 내 전체를 살리는 Mengapa seperti ini? We have to raise up the few people to Mengapa kita perlu membangun sedikit orang atau sedikit murid untuk menyelamatkan yang mayoritas? 항상 이 대적하는 자가 있어. in the past or even now there are always people who are against. Di masa yang lalu bahkan sampai saat ini ada orang-orang yang menentang Injil ini. Even now when we preach this gospel, they Bahkan sampai sekarang ketika kita memberitakan Injil, kita dilabeli sebagai heresi. and also so many people they persecute those who preach the gospel. Dan juga ada banyak orang yang menganiaya orang-orang yang memberitakan Injil, dan karena itu mereka jadi berhenti di tengah-tengah pemberitaan Injil itu. We are persecuted, so Dan mereka katakan, oh karena kita dianiaya, apakah kita harus melakukan hal ini? that's why in the post time all these Pharisees they always Itu sebabnya pada masa Paulus, semua orang Farisi mereka mengkritik Paulus. 이런 것들이 전부 복음의 반증이야. the Greek culture, literature or the Roman politics Eh, they para were all against the gospel. Politik Roma, And also for the Farisi, dan juga literatur Yunani, dan juga komunis, and also the world mereka sangat membenci Injil. Bahkan dunia pun tidak menyukai Injil. Apa yang saudara pikirkan tentang hal ini? 마귀는 복음만 Ini karena strategi setan. get rid of this gospel from us. 그러니까 Tujuan akhir setan adalah menyingkirkan Injil ini dari kita. All the message Itu sebabnya setan memakai segala berita untuk menyingkirkan Injil ini. 아니요 항상 핍박을 보니까 그걸 넘어서시는 소수. so overall or the whole people they must hear Secara keseluruhan, semua orang di seluruh dunia harus mendengar Injil. Dan untuk melakukannya, kita harus membangun yang minoritas untuk memberitakan Injil. we need to raise up the minority of the few disciples who can overcome Kita harus membangun minoritas atau yang sedikit murid, orang yang dapat mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan di antara mereka untuk memberitakan Injil ini. time in these days. Itu sebabnya pada zaman gereja mula-mula, pada waktu itu mereka hanya fokus untuk menemukan murid yang minoritas dan kemudian membangun mereka. 또 충성하고 거기 사명을. That's why to become the condition Itu sebabnya syarat untuk menjadi murid adalah mereka harus haus akan Injil ini, mereka loyal dan memiliki iman pada Injil ini. if you want to really evangelize one region, Jika saudara ingin menginjil satu wilayah, maka saudara harus menemukan murid di wilayah itu, kemudian bangun orang itu, dan kemudian saudara dapat memberitakan Injil untuk wilayah itu. 이 핍박과 어떤 이 방해도 그 이길 수 있는 소수의 제자 하는데 사역처. that's why also Jesus he focused on the Itu sebabnya Yesus fokus kepada dalam pelayanannya, fokusnya hanya kepada sedikit orang yang dapat mengatasi situasi, mengatasi penganiayaan yang mereka alami. Dari perspektif seperti ini, saya katakan kita fokus kepada yang sedikit. Saya yakin saudara memahami hal ini. for example in order to save Indonesia because Seperti contoh, untuk menyelamatkan Indonesia, karena di Indonesia ada 12.000 pulau, maka kita perlu membangun satu murid dari tiap pulau yang ada. we just need to Saya tidak katakan kita hanya perlu menemukan satu murid saja. 일할 수 있는
dari tiap pulau, tidak seperti itu. 결국 그 지역 전체 복음이 될 거예요. So that's why the priority is always we must raise Itu up sebabnya disciples prioritas kita adalah kita membangun murid, orang yang dapat mempertaruhkan hidup dan memberitakan Injil ini, dan wilayah itu dapat diinjili. From that perspective, we are talking about the Dari perspektif ini, kita berbicara tentang fokus kepada yang minoritas. so look at the Jesus disciples. So at first he focused on the Lihat pada murid Yesus, pertama dia fokus kepada 12 murid, kemudian 3 orang, dan kemudian 1 orang. once you find these disciples, Ketika menemukan murid, apa yang harus dilakukan dengan mereka? Saudara harus tinggal dengan mereka. so it's in Mark chapter 3 verse 13 to 15. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Let's find the Bible. Di sini apa yang saudara lihat? Mari temukan ayat Alkitab tersebut. Markus 3 ayat 13 sampai 15. 산에 오르사 자기가 원하는 자들을 부르시 나온지라. So it says Mark chapter 3 verse 13. Di sini dikatakan, Inside and called kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Jesus did not just recruit all the people, but Dia tidak hanya merekrut orang, tapi dia menyeleksi mereka. called to him those who Dikatakan dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. he said he appointed 12. Dan setelah itu dikatakan dia menetapkan 12 orang. 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내다 전도하며 귀신을 내주 권능도 가지게 하려 하십니다. After he appointed 12 and then he wanted Dan setelah dia menetapkan 12 orang, kemudian dia ingin bersama dengan mereka 여기 뭐 dan kemudian mengutus mereka untuk mengajar. 함께 했다. Di sini kita dapat melihat bersama. with the disciples. 같이 Apa artinya? Maksudnya dia bersama dengan murid. They went together, they stayed together. Artinya mereka pergi bersama, mereka tidur bersama. 제자를 찾았으면 그 제자를 네. It's same for you. If you have found a disciple, then you Ini pun sama bagi saudara. Kalau saudara menemukan murid, maka saudara melatih para murid. Nah, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah tinggal bersama mereka. Inilah yang dimaksudkan bersama dengan murid. in our evangelism training, we have camp training. Dalam pelatihan penginjilan kita memiliki camp pelatihan. Also have intensive training. Kita juga memiliki pelatihan yang intensif. I do camp training as well as the intensive Kenapa kita menetapkan camp pelatihan? Alasannya adalah untuk bersama mereka, untuk bersama murid, para murid. Jesus. He was always with his disciples. Yesus dia selalu bersama para muridnya. 굉장히 훈련의 중요한 부분이죠. So this is very important part in the training. Ini hal yang paling penting dalam pelatihan. 가르치고 공부하고 그런 Jesus didn't do this way that just like Pharisees. Yesus tidak melakukan seperti ini. Dia tidak seperti orang Farisi, dia membangun sekolah kemudian membawa murid-murid terus mengajar. Mereka tidak seperti itu. Kalau saudara tinggal bersama dengan para murid, maka segala sesuatu itu akan termanifestasi dan saudara akan lihat. 같이 살아보면 뭐 얘기 안 해도 그 사람 다 알고. You just simply have the conversation with others, then you Saudara secara sederhana komunikasi dengan mereka, saudara tidak akan tahu banyak tentang mereka, tapi kalau saudara tinggal bersama dengan mereka, maka saudara dapat mengerti mereka. Saudara dapat menyadari, oh untuk orang ini dia baik, oh orang ini dia kurang baik, tidak baik. 전혀 모르겠어요. This is what always say to the people who are engaged. Ini yang selalu saya katakan kepada orang ketika mereka bertunangan dan menikah. When you are on date, then Saya katakan kalau waktu kamu pacaran, kamu tidak tahu satu dengan yang lainnya begitu banyak, tapi ketika kamu menikah, kamu akan tahu lebih banyak tentang orang itu. Karena setelah menikah kan akan tinggal bersama dan tidak mudah untuk menyembunyikan segala sesuatu dalam diri mereka. then spiritual problems even will be manifested. Masalah rohani yang tersembunyi pasti juga akan muncul. 진짜 제자는 그걸 완전히 드러내고 그걸 치유받고 그걸 완전히 정말로 변화시켜.
to become the true disciple of Christ, then even untuk their spiritual menjadi murid yang sejati dari Kristus, bahkan masalah rohani itu akan muncul dan mereka akan menerima kesembuhan, pemulihan. Itu sebabnya berita besar untuk melatih para murid adalah bersama dengan mereka, 그럼 우리는 주님이 아니잖아요. untuk bersama dengan Tuhan kita. 우리는 그리스도가 아니잖아요. Tapi kita bukan Tuhan, bukan, 하나님과 함께 kita juga bukan Kristus, kita bukan Kristus. Artinya untuk bersama dengannya itu artinya bersama dengan Tuhan. the greatest method is to be with God, which is the Berita metode yang besar adalah bersama dengan Allah, itu Immanuel. Itu sebabnya kita menggunakan kata ini, with. Ini adalah berita besar dalam pelatihan. God, then that's it. Kalau murid itu dia dapat bersama dengan Tuhan, itu cukup. Help and support for the Itu sebabnya saudara harus menolong dan mensupport para murid untuk bersama dengan Tuhan, untuk menikmati bersama dengan Tuhan. yourselves will be. Dan ketika kita menyadari rahasia with, Yeah, Jesus, he said that I want to be with my disciples. 마지막에 뒤에가 나오는 Yesus pun berkata, aku mau bersama dengan para murid. And also the last words of Jesus, he said that behold, you know, Dan I am kata with you akhir yang Yesus katakan, sesungguhnya aku bersama dengan engkau sampai kepada kesudahan zaman. even when he was ascended into heaven, he promised to send the Holy Bahkan ketika dia naik ke surga, dia berjanji akan mengirim Roh Kudus sebagai penolong bagi kita untuk bersama selamanya. Jesus trained his disciples. He told the disciples, Segera setelah Yesus dia melatih para murid, dia mengajar kepada mereka untuk bersama dengan dia. so at that time Jesus, he had a physical body, so then Pada waktu itu Yesus dia dengan tubuh fisiknya, secara fisik dia tinggal bersama mereka. 되고 말씀 듣게 되고 다 모든 것이 전부 하나님과 함께하는 거니까 다 되는 거예요. since they were always with Jesus, so they were able to see what Jesus Sejak mereka did, bersama you know. mereka tinggal bersama Yesus, mereka melihat apa yang Yesus lakukan, mereka melihatnya. When Jesus is not here with us, then what do we do? Dan Yesus tidak bersama dengan kita, maka apa yang kita lakukan? 오늘 함께 하신다. But this disciple asking this question must understand, Tapi para murid ini Holy Spirit mereka is with you and then will be with you forever. 구원받았다 분명히 하나님이 apa yang mereka tanyakan? You are saved, then for sure Holy Spirit is with you. 그 성령 하나님의 인도받더라. Jika kamu diselamatkan, maka Roh Kudus itu bersama dengan kamu. Dan Roh Kudus itu menolongmu untuk dibimbing oleh Allah. Spirit will help you to enjoy. Dan juga Roh Kudus ini akan menolongmu untuk menikmati firman Allah. Dari sini segala sesuatu dapat terjadi. 방법을 뭐 전도 어떤 기술이 없냐 그러니까. So usually for the people they don't understand what the evangelism is. Biasanya bagi orang yang tidak memahami apa itu penginjilan dengan baik, mereka melakukan penginjilan dan mereka akan berpikir tentang metode-metode bagaimana untuk melakukan penginjilan. Tapi Yesus dia katakan, tapi di sini dikatakan Yesus memanggil orang yang dikehendakinya dan bersama dengan mereka dan kemudian mengutus mereka untuk mengajar. Don't understand about this, that's why they try to utilize. Ya, orang-orang tidak memahami hal ini, itu sebabnya mereka berusaha menggunakan program-program untuk melakukan penginjilan. They create all kinds of programs to evangelize. Mereka menciptakan program-program untuk menginjil. 하다 말아 힘 빠져. And if they don't see any fruit to be born, Dan kalau mereka tidak melihat ada buah dari pelayanan mereka setelah menggunakan berbagai metode, mereka akhirnya berhenti. very difficult. Dan mereka katakan, penginjilan itu sulit. 안 되네 뭐안 되니까. That's why most of the churches these days they don't evangelize. Itu sebabnya banyak gereja hari-hari ini mereka tidak melakukan penginjilan karena penginjilan itu sulit bagi mereka. In some case they say like this, oh maybe evangelism. Di kasus yang lain mereka katakan, mungkin penginjilan sekarang berhenti, maka sekarang bagian kita adalah menjaga gereja kita dengan baik. Evangelism just end like that, only when Jesus comes. Bagaimana penginjilan berhenti? Penginjilan akan berhenti ketika Yesus datang pada kali yang kedua. 그들이 전도도 하면 이랬잖아. 함께 이렇게. So there are things they don't understand at all. It is the Ada hal-hal yang orang tidak memahaminya be with the tentang metode Yesus untuk melatih, untuk menginjil, itu bersama dengan para murid dan melatih mereka. 나를 따르노라.
Jesus, he taught this part to be with our God or Christ. Yesus mengajar bagian ini bersama dengan Tuhan kita, bersama dengan Kristus. Ia mengajar melalui dirinya. Dia katakan, datang ikutlah aku. Kalau kamu datang kepada aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Difference between the religion and the Christianity. Apa perbedaan antara agama dan kekristenan For religion, dalam memahami Injil? to do it things Bagi agama, saudara melakukan segala sesuatu dengan usaha diri saudara sendiri. Tapi Injil itu kita tidak melakukan sesuatu, tapi penginjilan itu akan terjadi dengan secara alami. 우리가 잘해도 이러잖아. when we say people are living religious life, Ketika kita katakan orang hidup hanya hidup beragama saja, kehidupan beriman mereka, itu artinya mereka berusaha dengan segala kekuatan mereka untuk melakukan segala sesuatu. they do things very diligently. Ketika kita melihat mereka melihat hal-hal dengan sangat rajin. Mereka berdoa, mereka dengan rajin melayani di gereja, melayani sesama. They shout out loudly to Bahkan ketika mereka berseru kepada Tuhan, mereka menerima jawaban dari Tuhan. Apakah seperti itu? maybe they kind of time schedule for Tentu mungkin mereka memiliki jawaban waktu untuk hal itu, tetapi itu bukan metode yang mendasar. Metode yang mendasar adalah haruslah Tuhan bersama dengan kita terlebih dahulu. Karena 저 사람 Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita. 근데 아니에요. 하나님께 구원 작정해야 되는 것이고 하나님의 구원이 있어야 되는 거예요. even to plan to save a plan Bahkan untuk merencanakan untuk menyelamatkan seseorang pun Tuhan Allah menetapkan orang itu. Bahkan kalau jadwal waktu untuk orang itu diselamatkan pun ada di tangan Tuhan. 성령을 받아 몸부림쳐. 딴거 아닌데 몸부림쳐. 성령 인도밖에 못. so look at Paul how he evangelized whenever Lihatlah kepada Paulus bagaimana dia menginjil. Ketika pintu itu tertutup untuk penginjilan, dia berdoa kepada Tuhan dan biarlah Roh Kudus itu membimbing dia, dan dia berdoa apa kehendak Tuhan baginya. to make disciples to experience this kind of thing. Membuat murid untuk mengalami hal seperti ini. Itu adalah maksud dari camp pelatihan. Why did I emphasize about this intensive training so much before? Mengapa kita menekankan kepada pelatihan yang intensif? Karena saya ingin supaya partisipan itu menikmati Tuhan bersama dengan mereka dan menikmati karya Tuhan atas mereka. 그래서 Ini hal yang penting. 십자가를 말. And then Jesus also continued to talk about the cross. Dan juga Yesus mengajarkan tentang salib. 마복음 9장 20. Salib, The relevant Bible verses is Luke 9 and verse 23. Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25. 날마다 네 십자가에 따라와야 돼. Luke chapter 29 verse 23 to 25 it says that if anyone will come after me, he must deny himself but take up his own cross daily and follow me. 이 십자가 Lukas 9:23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa itu salib? 십자가에 사람을 Salib itu adalah alat untuk menghukum. Biasanya orang dieksekusi di atas salib, melalui salib. Ourselves Artinya dengan salib itu kita harus menyalibkan diri kita. mean that we must really nail us on the cross. Itu tidak berarti kita memakukan diri kita di atas kayu salib, bukan seperti itu. 못 버려. Your ego or yourself must be crucified in Ego saudara, diri saudara harus disalibkan. the condition to become the disciple is to follow Jesus. Syarat untuk menjadi murid Yesus dan datang kepadanya. Deny yourself. Jika saudara mau mengikuti Yesus, harus menyangkal diri. Assertion, your will, you must crucify that. Ya, segala keinginan saudara harus disalibkan. So if you can really have this taking place, then evangelism will occur. Kalau hal ini yang terjadi, maka penginjilan itu akan terjadi secara alami. And most people who evangelize, they always boast Banyak orang menginjil, mereka memegahkan diri mereka, oh karena saya melakukan hal ini dengan baik, karena itu banyak orang menerima Kristus. 막 별로 뭐 했던 거뭐 의미도 없고.
Di sisi yang lain ada orang berkata, saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan, tidak ada buah sekalipun saya telah memberitakan Injil. Mereka katakan seperti itu. Bahkan saat penginjilan terjadi, mereka memegahkan diri mereka. Dan ketika penginjilan tidak berjalan, mereka pun mereka pun tetap berpusat kepada diri sendiri. Itu sebabnya banyak orang memiliki pemahaman yang salah terhadap penginjilan. Yesus katakan kamu harus memikul salib. Kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salib. Yesus terus-menerus mengajarkan hal ini kepada para muridnya. Karena itu dia membawa muridnya selama 3 tahun. Saudara pun harus memahami hal ini. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, diri saudara itu jadi tidak nampak, itu hal yang luar biasa. Apakah Tuhan itu kekurangan? Apakah Tuhan itu seseorang yang perlu ditolong? Tuhan tidak memerlukan bantuan kita. Tapi Tuhan katakan, aku mau bersama denganmu dan akan bersamamu. Itu sebabnya dia berjanji, aku bersama denganmu sampai pada kesudahan zaman. Ini sungguh sesuatu yang benar. Maka diri saudara harus tidak muncul, tidak nampak. Menerima pelatihan seperti ini, maka saudara dapat menjadi murid. Dan ketika Yesus mendemonstrasikan segala sesuatunya, Yesus katakan Matius 4 ayat 9, ikutlah aku. Ketika mereka mengikuti Yesus, mereka dapat melihat segala yang Yesus lakukan. Mereka melihat Yesus mengajar, melihat apa yang Yesus lakukan. Itu sebabnya hal yang baik bagi penginjilan adalah tidak sekedar memberi materi, teori, tapi memberikan contoh. Saudara hanya perlu melihat sekali dan kemudian saudara melihat, ternyata Tuhan bekerja seperti ini, maka pintu penginjilan itu akan terbuka bagi saudara. Saudara perlu melihat, di ladang itu Tuhan sudah menyiapkan orang untuk diselamatkan. Dan juga di ladang ketika kita memberitakan Injil, orang-orang mereka menerima Kristus, maka saudara berpikir, Tuhan mempersiapkan orang-orang seperti ini di ladang, maka saudara melihat hal ini. Jadi demonstrasi di sini artinya saudara memberikan contoh. Sebelum mengajar siapapun, saudara harus memberikan contoh pada mereka. Dan juga mengajar ketaatan kepada mereka. Ya. Jadi akhirnya yang harus dilakukan adalah ketaatan. Yesus katakan, ikutlah aku. Maka kita taat, kita mengikutnya. Dan Matius 4 ayat 19, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 4:20, mereka meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Yesus. Yesus melihat 2 anak Zebedeus dan berkata, ikutlah aku. Dan kedua anak Zebedeus mereka meninggalkan jalan mereka dan meninggalkan ayah mereka dan mengikuti Yesus. Jadi saudara perlu taat kepada kata-kata Yesus. Saudara tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan atau ditekankan. Bagian yang harus dilakukan adalah taat apa yang dikatakan oleh Yesus dan mengikut Dia saja.
Bible says that we Itu sebabnya kalau melihat dalam Alkitab katakan jangan mendukakan Roh Kudus. put out the fire of the Holy Spirit. 이거 성경보다 앞서가니까 성경 Jangan memadamkan Roh Kudus, api Roh Kudus. Ketika saudara mendahului Roh Kudus, maka saudara mendukakan Roh Kudus. Holy Spirit works, but you don't really Ketika Roh Kudus berkarya, kita tidak mengikutinya. so that's why in many cases you make the Holy Spirit Itu sebabnya dalam banyak hal saudara membuat Roh Kudus itu berduka. Saudara memadamkan what you roh. is just be obedient. Maka yang diperlukan adalah ketaatan. Itu yang perlu dilakukan. 우리가 생명을 따라가는 거예요. If you see God's work taking place, then Jika saudara melihat karya Allah terjadi, maka pertaruhkan hidup saudara dan ikutlah itu. Tinggalkan for you, then just wait. kalau Allah tidak berkarya bagi saudara, maka tunggu saja. Very well, it means that you are Lakukan hal ini dengan baik, itu artinya saudara dibimbing oleh Roh Kudus dengan baik. 여러분 보면 다 이거 하나만 외우면 다 적용이 되는 건데요. 간단한 거니까 하나님 우리와 함께 하시다. So I mentioned about there are many things about the training, but the Saya most katakan important ada thing is banyak that hal God tentang is training, with us. tapi hal yang terpenting adalah Tuhan bersama kita. 3년 걸렸다. That's why Bible says that when Jesus he trained Itu his sebabnya disciples, Alkitab katakan ketika Yesus melatih para murid, dalam 3 tahun dia melatih mereka. it is about 그러니까 Dan kemudian ayat 6 tentang konsentrasi atau delegasi. Delegasi itu mereka pergi atas nama Kristus. 10 verse 40. Matius 10 ayat 너희를 40. 영접하는 자는 나를 영접하는 So those who receive you, they receive me. Mereka yang menerimamu, mereka menerimaku. 제자도 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 Jesus said to his disciples, he who receives Yesus katakan kepada para muridnya, kalau barang siapa menerimaku, you. maka dia menerima. Barang siapa menerimamu, menerimaku. Dia menerimaku. Let's say when you preach this gospel, the one receive this Ketika message, kamu then memberitakan they Injil ini, orang menerima berita ini, mereka menerima kamu, itu berarti mereka menerima Yesus. it's because you who is the disciple, because Itu you went karena out kamu adalah murid, karena kamu pergi atas nama Kristus, atas nama Tuhan. Christ, Kita adalah duta Kristus. ambassador of Christ. Kita adalah duta Kristus. When we commission missionaries into the field, and then we Ketika misionaris diutus, kita katakan kamu adalah duta Kristus. behalf of Christ, Saudara pergi ke ladang atas nama Tuhan, atas nama Kristus. he was sending out disciples into the field. Ketika Yesus dia mengutus para murid, dia katakan barang siapa yang menerimamu, dia menerimaku. Dan barang siapa yang menerimaku, dia menerima dia yang mengutus aku. 제자가 뭔지 알겠죠? Now I think you understand what the disciples. 가서 제자 Kan 삼으라. saya paham saudara mengerti apa itu murid. Right? So Yesus memberi perintah kepada kita untuk pergi dan memuridkan. Maka saudara perlu memahami apa itu murid. he also said this impartation. Dan kemudian So you also yang ketujuh, impartasi. Saudara perlu memahami impartasi ini. the relevant Bible verses is John Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai ayat 24. 이상에 계실 때는 제자가 육신을 입고 같이 So when Jesus he was in this world with the physical Yesus ketika dia di bumi ini dengan tubuh fisik, dia tinggal secara fisik dengan para murid. 왜 육신이 계세요? what's happening is that because he has a physical Dan apa yang terjadi? Karena dia dengan tubuh fisik, maka ketika bersama dengan mereka, itu terbatas. then he cannot be in soul at the same time. Ketika misalnya Yesus di Daegu, dia tidak bisa pada saat bersamaan di Seoul. Jesus he was in flesh, then if he's in Ketika Yesus dia dengan tubuh daging, tubuh fisik, dia tidak dapat berada di tempat yang lain pada waktu yang bersamaan karena tubuh fisik itu dibatasi oleh ruang dan waktu. does it say? 내가
Tetapi apa yang Yesus katakan? Jesus he said, once I go, then I will send Yesus katakan, 그래서 내가 가는 게 ketika 유일하고 aku pergi, aku akan mengutus penghibur bagimu. 제자들 그 말을 몰라. Itu sebabnya dikatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, tapi murid-murid tidak memahaminya. grieve because Jesus said that he's going to leave them. 가보 애들 우리 지금 같이 Dan mereka 가버리면 우리가 이제 우리끼리 남아야 되는데 They were just talking to each other that if Jesus, our Lord leaves, mereka berkata satu dengan yang lain, apakah Tuhan dia akan mau pergi bagaimana dengan kita? Apakah dia tidak dengan kita? 10절에 보면 요한복음 16장 7절에 그러나 내가 너에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너에게 유익이라. 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너에게 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너에게 보내리라. so that's why if we look at Itu kalau saudara lihat 7, but I tell you the truth, it is for your good that I ayat 9, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. I go, I will send Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. So it's for your own good or benefit. Only when I go away, then Jadi ini untuk kepentinganmu, untuk manfaatmu jika aku pergi. 너는 저쪽에 나는 없고 이렇게 되고 그렇잖아. 내하고 너가 저 떨어져 있으면 너는 같이 있는 아니 이러잖아요. if I remain in flesh here, then Jika aku tinggal dengan tubuh fisik, maka aku tidak bisa kemana-mana. Itu sangat terbatas. 또 다른 보혜사를 so he said, if I go away, then I will send another Itu kan, counselor. itulah dia katakan, 보세요. aku pergi dan aku akan mengutus penghibur bagimu. Dan ayat selanjutnya, 내가 아직도 너에게 이럴 것이 많으나 lihat ayat 12. 그러나 진리에게 너희가 오시면 성령 오시면 그가 너에게 모든 진리를 가운데로 인도하시리니 그가 수서 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래에 너에게 알리시리라. And let's look at verse 12 and 13. I have much more to Lihat ayat 12 dan ayat 13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 성경 오시면 너희에게 너희를 진리로 인도할 것이고 또 장래를 또 알게 해줄 것이다. So the counselor, Holy Spirit is the spirit of truth, right? When Roh he comes, penghibur, roh kudus, roh kebenaran, ketika dia datang, dia akan membimbing kita kepada kebenaran dan akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jesus' disciples didn't understand yet. 실제로 Tapi murid-murid Yesus tidak memahaminya, belum memahaminya. 보면 나를 15절 보면 무릇 아버지께 있는 건 다 내 것이라 그러므로 내가 너희 말하길 것을 내가 너희에게 알리라. 자 16절에 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라. Let's look at verse 16. In a little while, you will Lihat see me no ayat more. 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. In a little while, you will see me no more. But after a little while, you will see Ya, me. tinggal sesaat saja. 그러니까 실제 제자 중에서 서로 말하되 Kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat pula kamu akan melihat aku. Para murid tidak memahaminya. 내가 아버지로 감이라 하시고지 무슨 말이냐? In verse 17, it says, some of his disciples said to Ayat one another, 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. 무슨 말씀인지 그냥 무슨 말씀인지 알지 못하구나. And then the disciples kept asking him Dan para murid each other, datang bertanya by a kepadanya, little while, you do not understand what he is saying. apa artinya? 이제 Kami tidak mengerti apa yang engkau katakan. Tinggal sesaat saja. 우리 아니냐? So Jesus saw that the disciples wanted to ask him about this. Yesus melihat para murid ingin bertanya tentang hal itu, maka dia berkata kepada mereka, kamu bertanya satu kepada yang lain tentang apa yang kukatakan. Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? 너희를 보리니 너희 마음을 기쁠 것이고 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. After that, Jesus talked about the pregnant woman, Setelah about itu giving birth, Yesus the pain and joy.
mengatakan tentang perempuan yang menangis meratap, dia bergembira. time of grief, but I will Dan see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. 자, dan dikatakan So what aku memberikan kepadamu damai sejahtera yang tidak akan diberikan 요한복음 kepada 14장 yang tidak akan dapat diambil daripadamu. So let's look at John chapter 14, verse 16 and 17. Mari kita lihat Yohanes 14, 16 dan 17. 다른 보혜사 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있겠어. 그는 진리이라. 세상은 너희는 그를 받지 못하고 그는 이는 그를 보지도 못하고 알지 못하고 그러나 너희는 그를 아나. 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠다. Let's look at verse 60, John chapter 14, Lihat verse ayat 16 and 17. And I will ask the Yohanes Father, 14 ayat 16 17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 하고 너에게 오리라. in verse 18, I will not leave you as orphans, but Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. can you understand about the impartation? Saudara dapat memahami tentang impartasi ini? 아셨어요? 뭘 보내세요? Lord, 약속의 승리. Lord resurrected and he ascended into heaven, and then what did he send? Tuhan yang bangkit, dia naik ke surga dan kemudian dia memberikan apa kepada kita? Dia memberikan Roh Kudus seperti janjinya. 구원받은 모든 성도 각자에게 그들 안에 내주하고 그들을 인도하시고 그들에게 역사합니다. This Holy Spirit sent by Jesus, now Roh Kudus diutus oleh Yesus. and every believer who is saved. Saat ini ada bersama dengan setiap orang percaya yang diselamatkan. 성령을 오셔가지고 모든 제자들과 함께. It means our Lord, after his ascension, Itu artinya Tuhan kita setelah dia naik, dia datang sebagai Roh Kudus dan dia ada pada setiap orang yang percaya. and that he will be in you forever. Dan dia bersama denganmu selama-lamanya. Dan juga dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang telah diajarkan atau telah diperintahkan kepadamu. Itu sebabnya Yesus katakan tunggu. You will be baptized by the Holy Spirit. Dalam beberapa waktu lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia. 각자와 함께 하시고 인도하시고 그들을 역사하시고. It means that if Jesus comes as the Holy Artinya kalau Yesus datang sebagai Roh Kudus kepada kita, dia bersama dengan setiap kita, dia bekerja atas kita. you must be able to believe this impartation. Maka saudara harus dapat dapat percaya akan impartasi ini. 계속 육신으로 함께 하시다가 이제는 성령으로 함께. Jesus, he was with his disciples physically, but Yesus bersama dan para muridnya secara fisik pada waktu itu, tapi sekarang dia bersama dengan mereka melalui Roh Kudus. in Matthew chapter 28, verse 16 to 20, Matius pasal 28, 16 sampai 20. 세상과 너희 항상 he told the disciples, make disciples of all nations, and Dia then, behold, I am mengajarkan mereka untuk memuridkan 하늘과 땅의 모든 것을 가지고 segala suku bangsa, dan kemudian dikatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan dikatakan segala kuasa atas surga dan bumi ada padanya, dan dia bersama mereka. Dia bangkit dan naik ke surga, maka bagaimana dia bersama dengan kita? Sekarang tidak terlihat oleh mata kita, tapi dia bersama dengan kita melalui Roh Kudus. this because it's in Saudara harus dapat percaya hal ini, karena hal ini tidak terlihat oleh mata kita. 같이 보이는데 이게 완전 안 보이게 함께 하니까 믿어져야 돼. when they see Jesus with their physical eyes. Ketika mereka melihat Yesus dengan mata fisik mereka, itu sangat mudah bagi orang untuk percaya, tapi sekarang dia tidak terlihat. 이 제자들이 나서 Markus 16, 15 sampai 20. 함께 역사하사. When disciples went out to preach God's word, then Ketika Bible says para that murid even
pergi untuk memberitakan Injil. Dikatakan Tuhan yang duduk di tahta berkarya bersama dengan mereka. by all the evidences they Mereka bersaksi how the Lord dan banyak kesaksian yang mengikuti mereka. Bagaimana Tuhan yang duduk di tahta berkarya bersama mereka. Artinya dia bersama dengan para murid melalui Roh Kudus. Itu sebabnya Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 12. Bagi orang yang lumpuh itu apa yang Petrus katakan? what I have Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. in the name of Jesus. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, Then Jesus pulled bangkit dan berjalanlah. and then the crippled man rose up. Dan Petrus memegang tangan orang itu. Dan orang itu dia bangun dan berjalan. 나사렛 예수의 이름으로 Apakah Petrus memiliki kuasa? Name of Tapi Petrus dia berkata dalam nama Yesus orang Nazaret. It's Jesus, but now he's on the throne. He's now with the Dia Yesus ini dia ada di tahta. 예수 이름을 Dia tidak terlihat Peter oleh spoke of the name of tidak terlihat bersama Petrus, tapi orang lumpuh itu bagaimana dia bisa tahu? Petrus hanya berkata dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. this crippled man was able to believe the gospel when Dan orang yang lumpuh itu dia percaya kepada Injil yang disampaikan oleh Petrus. 이 사실을 우리가 변도자가 는 것이 아닙니다. we as an evangelist we must believe in this fact. Otherwise, Kita sebagai penginjil kita harus percaya fakta ini. and then Acts chapter 8 verse 4 through 8. Kisah Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8. Ketika Filipus dia berada di Samaria, So he rose up many people with sickness like dia membangun banyak orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan disembuhkan, orang-orang yang sakit disembuhkan. Apa yang dilakukan Filipus kepada mereka? Filipus dia hanya memproklamirkan Yesus Kristus. only proclaim the Christ to them, but then all these people in one heart Filipus hanya memberitakan Kristus, tapi orang-orang dengan sehati mereka mengikuti dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan oleh Filipus. Philip would have proclaimed that Jesus is the Christ, and then people listening to this, and then Dan saya yakin bahwa Filipus dia memproklaim bahwa Yesus adalah Kristus dan orang-orang ini mereka percaya dan mereka dibangun. Roh-roh jahat keluar dari mereka. Bahkan orang-orang yang mengalami masalah mental pun mengalami kesembuhan. lives people were healed as well. And Orang-orang lumpuh, timpang, mereka sembuh dan sangat besar sukacita dalam kota itu. Jadi saudara memahami hal ini. he works through his Holy Spirit. Tuhan yang di tahta dia yang duduk di tahta dia berkarya melalui Roh Kudus. Dia bersama kita para penginjil. Disciples speak of in the name of Jesus Christ. Ketika para penginjil berkata dalam nama Yesus Kristus, bahkan orang yang lumpuh pun dapat bangun. Kisah Rasul 11 ayat 21. 안디옥 Apa yang dikatakan dalam bagian ini? 스데반의 환란에 흩어진 자들이 가서 뭐 Ini tentang gereja Antioquia. All the people were scattered into the fields. They preached Banyak orang mereka tersebar di ladang mereka memberitakan Injil. this way. The hand of the Lord was Dan Alkitab katakan tangan Tuhan menyertai mereka. Jesus. He ascended into heaven and he sat on the Yesus dia naik ke surga disciples. dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Tapi bagaimana dia bisa bersama dengan para murid? For sure he promised that if I go, I will send another counselor. Tapi dengan pasti Yesus katakan ketika aku pergi, aku akan mengutus penolong bagimu. Penolong ini ada bersamamu selamanya. Saudara harus memahami hal ini. And you know how can the Jika penginjil tidak memahami hal ini, maka bagaimana penginjilan itu dapat terjadi? so to all the believers who have been saved, you know, especially for the Bagi orang percaya yang diselamatkan, must understand this the indwelling of the Holy mereka harus memahami hal ini, harus memahami tentang maksud Roh Kudus berdiam di dalam mereka.
Roh Kudus berdiam, itu harus menjadi sesuatu yang merupakan fakta bagi mereka. Sekalipun tidak terlihat oleh mata, tetapi ini adalah fakta yang sejati, fakta yang sesungguhnya. 16, do you not know that you are Itu sebabnya 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalammu? Tidak tahukah kamu tahu hal ini? have assurance on this? Saudara harus memahami keyakinan akan hal ini. Dan selanjutnya apa? Then you must be guided by the Holy Spirit. Kalau 성령도 받는 걸 Roh Kudus diam di dalam saudara, maka saudara harus dibimbing oleh Roh Kudus. Must become realization. Dibimbing oleh Roh Kudus itu harus menjadi sesuatu yang pasti, sesuatu yang nyata. Even the working of the Holy Spirit unseen to our eyes. Sekalipun karya Roh Kudus tidak terlihat oleh mata kita, tapi dibimbing oleh Roh Kudus itu harus menjadi sesuatu yang nyata bagi kita. I said this before already, right? John 14, 16. Saya katakan ini sebelumnya, Yohanes 14, 16-17, roh penolong itu bersamamu selamanya. Holy Spirit. 이것이 여러분 Setelah itu kepenuhan Roh Kudus. So this filling of the Holy Spirit must take place in your spirit. Kepenuhan Roh Kudus harus terjadi di ladang saudara. Jesus promised that what you will receive power Yesus dia berjanji ketika kamu menerima kuasa saat Roh Kudus ada bersamamu. Kisah Rasul 1 ayat 8, ketika Roh Kudus turun atasmu. Our Bible is very simple. Itu sebabnya Alkitab dengan secara sederhana dikatakan Yesus memanggil kita untuk bersama dengannya, kemudian mengutus kita untuk mengajar atau untuk memberitakan Injil. 예수님께서 3년 동안 제자 Pikirkan tentang diri saudara secara teliti. was training his disciples for 3 years. He focused on Ketika Yesus dia melatih para muridnya selama 3 tahun, dia fokus di area ini. Saudara harus menerima pelatihan ini sebelumnya dan kemudian saudara melatih orang lain. only when all these things take place, then you can Hanya ketika hal ini terjadi, maka saudara pun dapat menunjukkan kepada murid yang lainnya. Saudara dapat menunjukkan kepada mereka. As Paul he said, the things you have Itu heard sebabnya me say, Paulus katakan, have seen me apa yang kamu lihat dariku, apa yang kamu dengar dariku, kamu percayakan kepada orang yang dapat, orang yang cakap untuk mengajar. we still, have more lectures to go. So then, Kita masih punya banyak pelajaran, jadi saya berhenti di sini saat ini. 제자를 부르시고 so this is the method by which Jesus trained his disciples. Ini adalah metode di mana Yesus melatih para murid. So the scholar who really organized this very well was the scholar Serencana ya, yang menyusun hal ini adalah menyusun materi ini, Robert Coleman. Saya yakin dia pasti dibimbing oleh Roh Kudus. 했던 방법을 우리가 제자를 삼아야 돼. the method Jesus utilized for his disciples. Metode yang Yesus gunakan bagi para murid, kita pun harus memakai metode ini untuk memuridkan orang lain. 실제로 우리 전도 이제 좀 제작을 적용. I want you to meditate on this Saya ingin saudara bisa merenungkan pelajaran hari ini dan saudara dapat mengaplikasikan secara realistik ketika saudara memuridkan. but it is very easy to do this because Ini adalah hal yang mudah karena kita dapat melihat ketika kita pergi ke ladang, selalu ada orang yang sudah Tuhan siapkan. we are not really create disciples, but disciples are always Kita tidak menciptakan murid, tetapi murid selalu telah dipersiapkan oleh Tuhan kita di ladang. Jesus commanded us. Itu sebabnya Yesus memberi perintah, pergi, temukan mereka, ajar mereka. Must find them, raise them up, give them training. Saudara harus menemukan mereka, bangun mereka, kasih pelatihan kepada mereka, dan utus mereka. So may you yourself be the disciple and then find the other disciple. Maka mungkin saudara adalah murid, maka saudara dapat menemukan murid. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. So much for calling us as the evangelists Terima kasih banyak karena telah memanggil kami sebagai penginjil di zaman ini. to be the disciple first and then also help us. Tolong kami untuk menjadi murid terlebih dahulu dan juga tolong kami untuk memuridkan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.